Untuk selanjutnya kita akan mengulas tentang LED interface. Kalau sebelumnya kita mengulas switch, kalau kita mengulas switch interface berarti microcontroller tersebut berfungsi sebagai pin tersebut berfungsi sebagai input, ya, yang diimplementasikan dengan menggunakan switch. Sedangkan pada ulasan selanjutnya, pada ulasan LED nantinya, berarti pin tersebut akan berfungsi sebagai output. Tapi sebelum mengarah ke sana, di sini ada suatu program, ya, ada sebuah listing program, di mana listing program ini untuk membangkitkan atau memfungsikan switch, di mana switch itu dikoneksikan pada port A pin 5, ya, PA5. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengubah atau bagaimana jika switch tersebut saya letakkan di PB6 misalkan. Nah, ya, saya pindah ke PB6. Apa yang perlu diubah di dalam listing program ini? Ya, urutan pertama yang perlu diubah di dalam listing program ini adalah kita ubah PA5 ini, ya, port A5 ini dengan PB6. Kemudian mengubah alamat atau address pada PA5 ini kita ubah ke nilai hexa 4000 5100, yang mana address ini merupakan address yang dimiliki oleh PB6. Kemudian kita cari lagi untuk mengaktifkan port. Sekarang active clock for port A. Nah, sekarang kita ubah active clock for port B. Maka nilai port B itu adalah 2. Ini kita ubah ke port B, maka nilainya 0 kali 0000 0002. Ya, ini untuk port B. Langkah selanjutnya adalah memindah nilai port A, memindah dari bit 5 ke bit 6. Ya. Bit 5 ke bit 6 itu ada pada listing program yang sebelah ini. Hal ini kita ubah menjadi 0 kali 0F, ya, 0F untuk bit 6, 0F 0 0 0 0 0 0. Lalu kita ubah nilai dari nilai semuanya ini, ya, yang bernilai 20, direktorinya R, kemudian port Axel dan digital enable-nya, pada register digital enable-nya ini kita ubah ke nilai 0 kali 40 untuk bit 6. Lalu selanjutnya kita ubah GPIO port A ini ke port B untuk mengubah dari port A ke port B. Kemudian di sini juga kita ubah nilainya menjadi 0 kali 40. Return PB5. Ini juga kita ubah nilainya 0 kali 40. Ya. Nah,
Ini cara atau langkah-langkah ketika kita dihadapkan pada listing program semacam ini. Ketika kita ingin mengubah port A5 menjadi ke port B6. Makanya nilai alamat-alamat ini perlu kita ketahui. Oke ya. Selanjutnya, kita akan pahami dulu konsep dari LED interfacing. LED. Berarti kalau kita berbicara tentang LED interfacing dengan microcontroller, berarti pin pada microcontroller itu difungsikan sebagai output. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Kita tahu bahwa fisik dari sebuah LED ya, itu adalah seperti ini. Ya. Di mana yang pendek ini adalah katode, sedangkan yang plus ini adalah anode. Di mana LED ini disimbolkan dengan semacam ini, di mana ini plus anode, sedangkan ini katode. Di dalam LED interfacing sendiri, ini ada positif logic dan negatif logic. Yang mana kalau positif logic, ya, ini ke microcontrollernya, ini ke LED-nya, ground. Jikalau ini positif. Jikalau rangkaiannya itu ke negatif logic, maka di sini LED yang langsung terhubung dengan microcontroller, dan di sini pull down yang terhubung dengan ground, negatif. Oke. Nah, di dalam anode, di dalam LED, ya, di dalam LED berbeda dengan resistor. Kalau kita lihat di dalam datasheet ya, di dalam datasheet pasti di dalam datasheet ini ada grafik operasional LED. Ya, di mana kita gambarkan grafik operasional LED I terhadap V ya. Grafik LED itu tidak linear seperti halnya resistor. Nah, pasti di sini ada titik ya, titik operasional dari LED tersebut. Ini grafik LED. Kalau resistor itu linear lurus ya. Kalau resistor ini pasti linear lurus seperti ini. Dimana ketika tegangan itu naik, maka arus juga akan ikut naik. Itu sifat dari resistor, linear. Beda dengan grafik pada LED. Oke ya. Nah, jadi di dalam LED ini pasti ada titik operasional di mana titik tersebut yang menunjukkan bahwa nilai LED tersebut akan aktif pada titik operasional tersebut, titik V dan I, di mana kita sebut di sini VD titik operasionalnya dan ID. Jadi pada tegangan, misalkan di sini tegangannya 2,
di sini arusnya 1,8 milivolt, artinya pada tegangan dan pada titik tegangan dan arus tersebut itulah LED ini akan menyala atau akan beroperasi dengan baik. Nah, kita ambil misalkan VD. Titik operasi VD ini ya. VD itu sama dengan, kita ambil misalkan untuk titik operasinya adalah 1,8 volt. Sedangkan ID kita anggap di sini dengan 3 miliampere. Nah, VDID ini berkaitan dengan power yang digunakan, besarnya power, kecerahan dari sebuah LED. Jadi kekuatan sebuah indikator kecerahan sebuah LED ini dapat disebut dengan lumen. Jadi power dari LED ini adalah VD kali ID. Dan power daya ini ya, ini sama dengan, berkaitan dengan yang namanya lumen. Jadi ketika kita ingin membeli LED, mungkin kita akan mencek terlebih dahulu berapa lumen yang dimilikinya. Semakin terang LED, maka semakin banyak lumen yang dimilikinya. Jadi dayanya juga semakin besar. Ini kalau kita hubungkan dengan daya lumennya. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Saya mempunyai microcontroller. Ya, ini adalah microcontroller TIVA. Di mana saya asumsikan saya ingin menggabungkan sebuah LED ya, LED dengan logika positif ini ke pin PE4 ya, PE4. Artinya apa? Artinya prosesor ini ketika kita menghubungkan LED ke dalam pin ini, artinya pin ini akan berfungsi sebagai output. Berarti ketika digital ini, prosesor ini memberikan nilai digital 1, maka akan menghasilkan analog sekitar 3,3 volt. Ya kan, plus min. Jadi di sini ada arus yang akan mengalir ya, arus yang akan mengalir di sini, ID dari LED. Kemudian di sini ada tegangan VD-nya. Ini untuk LED dengan logika positif. Sekarang kita ketahui bahwa tegangan di sini akan menghasilkan 3 volt. Sedangkan VD itu 1,8 volt ampere dan ID itu 3 miliampere. Nah, sekarang berapa nilai resistor ini? Berapa nilai hambatannya supaya LED ini akan dapat hidup? Hal ini bisa dihitung dengan menggunakan rumusan. Di sini sudah diketahui bahwa logika 1 akan menghasilkan nilai analog 3,3 volt. 3,3 volt ya. Itu dikurangi dengan arus pada LED-nya dikalikan dengan R
dikurangi VD sama dengan 0. Maka di situ R sama dengan 3,3 dikurangi VD dibagi dengan ID. Maka berapa? 3,3 volt dikurangi dengan VD tadi didapat dari 1,8 volt, 1,8 dibagi dengan 3 miliampere kali 10 pangkat min 3. Yang dihasilkan adalah 500 ohm. Nah, ini resistor yang akan dipasangkan sebagai pull up dari LED. Nah, karena kita jarang sekali menemukan resistor dengan nilai 500 ohm, bisa menggunakan yang paling dekat nilainya adalah 470 ohm untuk nilai R-nya di sini. Jadi R-nya adalah 470 ohm. Supaya LED ini dapat aktif sempurna untuk mencapai titik kinerjanya. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini bernilai 0? Di sini logika pinnya dikeluarkan 0, maka tidak akan ada beda potensial antara pin ini dengan ground. Ya, dengan ground. Artinya di sini tetap akan menghasilkan 0 volt. Sehingga LED ini tidak akan hidup. Tuh. Ini konsep dari LED interfacing. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini bahwa tadi semacam ini ya, simbol dari LED, kemudian ini ada fisik dari LED, ya, anode, katode. Ya, jadi di sini ada brightness atau lumen, jadi kecerahan suatu LED ini berdasarkan pada power, di mana V kali I. Ya, ini adalah grafik dari kinerja operasi, titik operasi LED. Ya, kalau dilihat dalam grafik ini berarti titik operasinya atau VD-nya di sini, VD sama dengan 2 volt, ID itu sama dengan 10 miliampere. Ini untuk interfacing LED. Lalu LED interfacing di sini ada positif, ada di sini ada LED. Kalau di sini jika tegangannya ini langsung mengambil dari luar ya, perlu adanya suatu nilai driver untuk mengedrive supaya output dari mikro ini tidak terjadi kerusakan. Tuh. Nah, di sini nilai R-nya adalah 3,3 volt, yaitu analog yang dikeluarkan dari pin dikurangi nilai 1,6 dibagi ampere ini. Nah, sekitar R-nya 1,7 kilo ohm. Di mana arus LED-nya 8 miliampere. Nah, ini rangkaian tadi positif logic dan ini negatif logic. Nah, maaf ada kekeliruan tadi. Jadi di sini ada negatif logic, ini positif logic, di mana ya ini ke low untuk negatif logic, bukan ke ground tetapi dia masuk ke nilai output dari pinnya. Nah, ini tegangan ya, tegangan dari VD-nya ini 1 ampere yang kita lihat di sini untuk mencari ini ya. Di sini ini adalah VD, ini adalah ID. Nah, untuk mencari nilai R-nya pada konfigurasi interfacing LED. Nah, beginilah jadi
di dalam rangkaian ini launchpad switch and LED, output dan input yang diimplementasikan dengan menggunakan LED, ya, di mana the switch on the launchpad di sini pada gambar ini, switch ini berfungsi sebagai negative logic, maka dibutuhkan internal pull up, ya, pull up di sini, resistor pull up. Kemudian pada rangkaian P3F, PF3 sampai PF1 ini merupakan positive logic pada LED outputnya. Lalu di sini ada initialisasi and executed on at beginning, ya. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengkonfigurasi LED. Nah, itu tadi pemahaman kita tentang input output yang kemudian diimplementasikan menggunakan switch dan LED. Terima kasih. Saya ucapkan salam Nusantara.